Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengundang kita sekalian berdiri bersama-sama. Dan kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala. Dan mari kita berkata di dalam hati kita mengaku demikian. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan memelihara hidup kami. Ya Allah Tritunggal, siang hari ini kami datang kepada Tuhan dalam ibadah yang kedua. Kami ingin mempermuliakan Tuhan, mengagungkan dan meninggikan memuliakan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan sungguh-sungguh diagungkan dan dimuliakan melalui bakti kami. Siang hari ini hadirlah tengah-tengah kami ya Tuhan, muliakanlah dirimu dan berkatilah umat-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kami layak untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Kami juga berdoa, pengurapan-Mu kami mohonkan kepada kami sekalian di tempat ini, supaya ibadah kami sungguh mempermuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dan memberkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur menyerahkan bakti kami pagi ini. Haleluya. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan karena hanya Dia yang layak untuk disembah. Semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu.
betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari angkat tangan dan katakan, Kau yang layak Tuhan untuk disembah. Hanya Dia yang layak untuk disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak disembah ya Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Biarlah pujian kami ya Tuhan berkenan di dalam hati Tuhan. Sekarang kami akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, muliakanlah nama-Mu melalui pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada sukacita pada pagi menjelang siang hari ini, yang ada sukacita lambaikan tangannya. Kita akan mengangkat pujian Ada Kuasa. Nama Tuhan kita itu bukan sembarang nama, tetapi Dia nama yang penuh kuasa, namanya yang termasyhur, namanya yang perkasa, namanya untuk selama-lamanya. Ada Kuasa.
benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Apakah Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Tuhan kita, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Silakan petugas persembahan untuk bersiap-siap. Namun sebelumnya Pak Yon akan membawa kita membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan bagi Tuhan yang terbaik, saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Kami bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur itu semua karena penyerahan Tuhan yang ada pada kami. Dan kami semua boleh bersyukur itu semua Tuhan. Kami terus berdoa untuk persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah persembahan ini menjadi berkenan di hadapan Engkau. Dan boleh persembahan ini menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini dan sekitarnya Tuhan. Kami terus menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang saat ini memberikan pada Engkau. Biarlah Tuhan akan berkat mereka berlipat kali ganda Tuhan. Dan kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang juga belum bisa memberikan kepada Engkau. Biarlah Tuhan juga akan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Tidak lupa Tuhan, kami juga ingin menyerahkan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih mengalami pandemi. Biarlah Tuhan akan menolong. Tuhan berkati bangsa ini. Kami menyerahkan para pemerintah yang menangani hal ini. Biarlah Tuhan terus menolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian Ku Kagum Akan Engkau. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya.
lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Hikmat-Mu, kasih-Mu sangat besar, tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti. Jika kami ada sebagaimana adanya saat ini, boleh memuji, menyembah Tuhan dan menyebut Tuhan itu Bapa kami, itu adalah kemurahan yang tidak bisa dinilai. Terlalu ajaib, terlalu besar. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala berkat, atas segala rahmat, kemurahan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Di tengah-tengah bakti kami ini, kami bersyukur bahwa Tuhan hendak memberkati kami dengan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk diajar, kami siap untuk belajar, dan biarkan kami bertumbuh di dalam firman-Mu, dan akhirnya berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, dan berkati kami semua, sehingga kami pulang dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Terpujilah Engkau, kekal selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam saudara. Puji Tuhan. Ya. Saya harap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, sehat, ya, sukacita diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kesempatan yang luar biasa. Sudah lama tidak pernah ke sini. Ya, kalau khotbah saya kira mungkin 12 atau 13 tahun yang lalu saya terakhir di sini. Waktu itu masih di Bali kalau salah, pernah sekali khotbah di sini. Jadi seperti diceritakan Pak Mujono, memang saya adalah salah satu anaknya Pak Nur ketika memulai pelayanan di sini. Jadi saya, Pak Mujono, itu timnya. Ya mungkin ada orang berkata saya rodok nakal terus pergi. Tidak tahu. Saya tahun 2006 lalu sempat ke Bali, ya 1 tahun setengah, lalu dipanggil ke Jepara. Ya waktu itu saya sudah di Bali dengan Pak Sumbut. Waktu diminta ke Jepara saya ya berdoa dulu, berdoa 1 tahun. Lalu sesudah 1 tahun ditelepon lagi, saya sulit untuk meninggalkan Bali dengan pelayanan di sana.
gini aja, telepon Pak Sumbut, kalau Pak Sumbut mengizinkan saya pergi, kalau tidak ya tidak. Akhirnya pengurus gereja menelpon Pak Sumbut, lalu saya dipanggil Pak Sumbut. Kalau ya saya bilang kalau Bapak mengizinkan saya berangkat, kalau tidak ya tidak berangkat. Oke, saya izinkan kamu pergi dengan berkat saya. Anggap saja ini utusan misi dari gereja Pipi ke gereja lain. Kalau tidak kerasan atau ditolak, kembali ke sini masih diterima. Saya di Jepara sudah 12 tahun ya, ini tahun ke-12. Istri saya Bu Elia, lalu anak saya 2, yang satu Kinanti Astaning Widi, disertai tangan Tuhan karena itu seperti perjalanan hidup kami. Tanpa penyertaan Tuhan kami tidak bisa sampai di sini. Anak yang kedua Prasasti Siheng Widi. Ya, prasasti itu tanda atau ya kalau saudara pernah baca prasasti kira-kira itu tugu peringatan. Jadi untuk mengingat terus bahwa dia juga ada karena kasih Tuhan. Gitu ya. Prasasti Siheng Widi. Ya senang sekali saya ini Pak Nur beberapa minggu yang lalu WA kalau ke Jogja kasih tahu biar bisa khotbah di tempat kita. Nah kebetulan besok saya ke kampus STI lalu saya beritahu Pak Senin saya ke kampus. Oke kalau gitu khotbah di Kalasan. Terima kasih Pak Nur, ini kehormatan yang sangat luar biasa ya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan dari Kejadian pasal 13. 14 sampai 18. Oke, saya baca untuk kita sekalian. Mari kita perhatikan baik-baik firman Tuhan dari Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 18. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, latar belakang atau konteks dari ayat ini adalah perpisahan Abram dan Lot. Di ayat sebelumnya itu ya, nanti bisa saudara perhatikan mulai dari ayat 1 sampai yang ke-13. Ini kisah bagaimana mereka berpisah. Abram telah menjadi kaya, kalau saudara baca di ayat yang kedua, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya. Jadi Abram menjadi kaya, ternaknya banyak, pekerjanya banyak, Lot pun juga demikian. Mereka tinggal di satu tempat dan karena semakin banyak hartanya, semakin banyak ternaknya, terjadilah konflik di antara pekerja-pekerjanya. Ada pertengkaran dan akhirnya ya Abram membuat inisiatif ya, dikatakan di situ ya. Coba perhatikan ayatnya.
Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kau dan antara para gembala dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jadi karena mereka kerabat, akhirnya Abram membuat inisiatif jangan sampai ada perpecahan atau ada perkelahian, ada pertentangan, pertikaian di antara mereka. Karena itu Abram mengambil inisiatif, sekarang lihatlah, kalau engkau ke kanan, aku yang ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku yang ke kanan. Ya. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat 10 ya. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara, itu yang dilihat Lot, itu yang menjadi prospek masa depan Lot. Dan saya kira semua orang kalau lihat seperti itu pasti akan memilih tempat itu. Kalau Anda mau bertani pasti pilih tempat itu. Kalau Anda mau berkebun pasti pilih tempat itu. Karena ini satu lembah, ada sungainya dan cukup subur. Saya kira pilihan Lot tidak salah, itu pilihan yang tepat. Tentu sebelum itu dimusnahkan yang akhirnya menjadi tiang garam. Ya. Jadi Lot memilih di lembah itu ya. Singkat cerita Lot pilih itu, lalu karena itu sudah dipilih Lot, ya akhirnya Abram memilih yang tidak dipilih. Ya. Seperti kesepakatannya, silahkan pilih karena sudah dipilih Lot, jadi Abraham tinggal, ya waktu itu belum Abraham ya, Abram pilihlah tempat yang pasti tidak menarik. Pandangan Lot itu tidak ada prospek apa-apa. Itu hanya padang belantara, hamparan rumput yang jauh kalau ada rumput. Kalau tidak berarti hamparan yang tandus. Ya. Itulah yang dipilih Abram akhirnya. Abram ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Di situ. Nah, singkat cerita ya, Lot gagal karena lembah Yordan yang melimpah air yang subur itu, yang indah itu nanti menjadi tanah tandus dan tiang garam. Tetapi tempat yang tidak dipilih Lot itu di kemudian hari kalau kita baca sejarah itulah yang disebut sebagai tanah yang melimpah susu dan madunya. Kalau saudara baca-baca barangkali bisa lihat seperti apa sekarang. Ya, saya pernah diceritani orang yang pernah ke Israel, ya saya belum pernah ke sana, katanya di Israel itu sekarang menjadi tempat yang memproduksi sayuran paling bagus. Ya ada jenis buah-buahan terutama anggur yang terbaik dari situ. Padahal itulah tanah yang tadi tandus itu. Itulah tanah yang tadi tidak menarik bagi Lot.
menjadi melimpah susu dan madunya. Abram telah mengubah padang gurun itu menjadi taman Tuhan. Nah, itulah tema renungan kita pagi ini. Mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Memang kita tahu bahwa itu tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abram. Di tempat itulah dia akan berdiam, di negeri itulah akan melimpah susu dan madu. Tetapi pada waktu itu tentu belum menjadi seperti itu. Harus ada prosesnya sampai menjadi tanah yang melimpah susu dan madu. Dan saudara, hari ini juga tanah itu menjadi perebutan. Banyak orang ingin menguasainya. Mengapa? Karena produktif. Walaupun tadinya kelihatan tidak menarik. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Abram mengubah padang gurun itu menjadi taman Tuhan. Saudara, barangkali kita juga punya kehidupan, ya, tidak seperti padang gurun, tapi mirip-mirip begitu kira-kira. Hidup saudara gersang, sulit, tidak ada harapan. Mari kita belajar kepada Abram. Apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan Abram sehingga dia bisa akhirnya betul-betul menempati tanah perjanjian itu, tanah yang melimpah susu dan madunya. Yang pertama, ayat 14, ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ayat ini bagi saya sebuah visi yang jelas dari Tuhan kepada Abram. Di negeri ini engkau akan tinggal, di negeri ini engkau akan membangun rumah, di negeri ini, di tempat ini engkau akan beranak pinak, engkau akan bertambah banyak dan tidak lagi bisa dihitung banyaknya. Menarik bahwa dikatakan pandanglah sekelilingmu. Lihatlah. Kalau saya boleh meminjam kata, lihatlah sejauh matamu memandang. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Sejauh mata memandang, itulah tanah yang akan menjadi milikmu. Itulah tanah perjanjianmu. Engkau akan tinggal di situ, hidup di situ, dan berhasil di situ. Dan itulah yang saya sebut sebagai visi. Artinya Abram punya visi yang jelas tentang masa depan itu. Abram punya visi yang jelas tentang tanah perjanjian itu. Nanti akan menjadi tanah yang melimpah susu dan madu. Abram punya visi yang jelas tentang keberhasilan di masa depan di situ. Saudara, saya kira ini cocok untuk saudara yang masih kuliah, masih belajar. Kalau saudara ingin mengubah hidup saudara di masa depan, atau katakanlah saudara ingin berhasil seperti Abram, tetapkan visimu, tujuan hidupmu di depan. Apa yang akan kau capai di sana? Kalau belum dapat harus bergumul, berdoa barangkali. Apa visi Tuhan, apa rancangan Tuhan, apa yang Tuhan mau di hidup saudara di sana, di masa depan nanti. Ya. Saya kira gereja ini berdiri dengan megah di sini karena ada visi yang jelas dari Tuhan kepada
Pak Nur, dan waktu itu ada Pak Sumbut juga. Di sini harus berdiri Gereja Perhimpunan Injili Baptis. Pak Mujono. Pak Mujono itu rumahnya Wonogiri. Ada yang pernah ke sana belum? Harus ke sana supaya tahu ya. Kalau dari jalan raya nggak kelihatan rumahnya. Jauh gitu. Ya tidak pernah menyangka kalau beliau akhirnya seperti sekarang gitu kan. Tapi mengapa sampai sekarang? Karena ada goalnya, ada tujuannya. Ya. Padang gurun itu Wonogiri itu sekarang ya makmur sekarang ya. Nggak usah Pak Mujono, saya juga ya sama kita. Kita sama-sama dari gunung, dia gunung agak jauh, lebih jauh dari saya. Ya. Sama-sama orang susah. Ya. Luar biasa pekerjaan Tuhan sampai di sini. Visi. Apakah visi saudara? Apakah tujuan saudara di masa depan? Gambaran tentang masa depan saudara seperti apa? Kalau belum punya, ya agak lama prosesnya. Ya. Saya menyesal karena tidak dari dulu punya gambaran yang jelas tentang masa depan. Dulu pikiran saya sing penting pelayanan. Ya. Hanya sing penting pelayanan. Tidak berpikir mau jadi apa, pokoknya penting pelayanan. Sampai saya bilang pokoknya yang penting pelayanan. Di gereja jadi tukang nyapu, yang penting pelayanan. Tidak ada gambaran mau seperti apa. Saudara harus tetapkan itu, visi. Yang kedua, ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ya. Saya kata ke bersiaplah saja ya. Nanti bagian berikutnya jalanilah. Kata bersiaplah. Saudara, visi itu walaupun sudah jelas, gambarannya sudah jelas atau kata penglihatannya begitu jelas, kalau orang tidak mulai prepare, orang tidak mulai siap-siap, orang tidak mulai merencanakan, tidak akan pernah bergerak. Jadi ada persiapan. Persiapan apa? Persiapan untuk sebuah visi itu dicapai. Harus ada persiapan, semua direncanakan. Disinilah saya kira Abraham sudah mulai membuat semacam analisa, nanti akan bagaimana cara menjalaninya, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana mau membuat usaha, bagaimana nanti peternakannya, bagaimana nanti mengelola tanah ini. Begitu luas, sejauh mata memandang. Ya. Ini kan sejauh mata memandang, kalau saya membayangkan ini sebuah padang belantara, ya memang jauh sekali. Batasannya apa? Cakrawala. Mengapa? Karena namanya padang gurun, hampir-hampir tidak ada pohon gitu ya. Jadi jauh sekali. Tanpa persiapan tidak mungkin bisa dicapai. Ya. Saudara lihat, Abraham orang yang tidak asal-asalan ya. Ketika Tuhan memerintahkan untuk membawa Ishak dikorbankan di bukit itu, di gunung itu, Abraham juga persiapan. Setiap kali dia pindah ke tempat baru, dia buat persiapan. Ada persiapan. Saudara, pendidikan saudara sebenarnya bagian dari persiapan itu. Pelatihan itu, pembekalan itu. Inilah kesempatan saudara dilatih, inilah kesempatan saudara dipersiapkan. Untuk apa? Untuk mencapai
goal atau misi atau visi tujuan hidup tujuan hidup saudara di depan. Saudara mau seperti apa? Dimulai dari sekarang. Persiapan ini penting. Persiapan ini sungguh-sungguh harus dikerjakan dengan baik. Sama seperti waktu memulai tempat ini. Direncanakan. Ya, waktu mulai sewa tempat, ada warung anugerah disewa, lalu pindah di rumah, direncanakan, semua direncanakan sampai waktu akhirnya memutuskan untuk harus membangun satu tempat ibadah, semua direncanakan termasuk survei tempat, cari tanah yang dijual, dapatlah tanah di sini, direncanakan sedemikian rupa. Ya. Ini tanah ini dulu sebenarnya hutan belantara. Sini sekitar sini ini semua hampir hutan, ya, hutan belantara. Bahkan sebenarnya duluan sini daripada sebelah ini, dibelinya duluan ini. Kalau bangunnya sebelah ini dulu, tapi tanahnya dibeli di sini. Ya. Ini masih semak belukar. Ini disiapkan sedemikian rupa. Ya. Saudara, seberapa waktu saudara, seberapa penting yang saudara kerjakan sebagai persiapan untuk mencapai visi itu, mencapai masa depan itu. Ikutlah, kerjakan, dan lakukan yang terbaik di masa persiapan ini. Sebab itu penting untuk sampai di masa depan saudara. Yang berikutnya masih ayat yang ke-17 ya. Ada kata di situ, jalanilah ya, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Panjangnya, lebarnya itu jauh, itu panjang, itu lebar, luas sekali. Kalau tadi dikatakan sudah ada penduduk, barangkali ada penyamun. Kalau itu padang belantara, pasti juga ada binatang buas. Dan untuk melakukan pemetakan itu perjalanan yang berhari-hari. Ya. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh sarana untuk ini. Dan tidak mungkin itu bisa dilakukan tanpa kerja keras. Itulah sebabnya yang ketiga ini, ya, mulai melangkah. Ini bicara mengenai kerja, kerjakan, kerja keras, kerjakan, kerja keras. Semua visi, semua goal, semua harapan yang ingin dicapai, sudah ada gambaran yang jelas tentang masa depan. Sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Tetapi kalau tidak pernah dikerjakan, kalau tidak pernah dilakukan, bahkan kalau usahanya tidak sungguh-sungguh, usahanya tidak dengan sekuat tenaga, barangkali masih bisa dicapai. Tapi capaiannya tentu tidak maksimal seperti yang direncanakan Tuhan. Saudara harus kerja keras. Dan gedung ini berdiri juga karena kerja keras. Saya percaya Tuhan menyediakan berkatnya, tetapi dari sisi kita anggota jemaat kerja keras. Kita semua ya, semua terlibat. Usaha dana apa saja dilakukan. Ya, jual makan, ya makan siang. Biasa keliling, siapa yang mau makan siang, pesan makan siang. Jual snack, potong RW, jualan RW. Jual baju bekas ya Pak Nur. Pakai mobilnya Pak Nur itu, mobil apa namanya dulu, Zebra ini ya. Pakai mobil pagi-pagi itu, wah semangat sekali. Teman-teman mahasiswa ini kerja keras.
Ya. Cari dana ke sana kemari. Akhirnya dimulai, belum selesai, digumuli sampai akhirnya seperti ini. Waktu ngurus izin, itu luar biasa ya. Di RT lolos, di RW lolos, di Pak Dukuh tidak. Berkali-kali ke tempat, pokoknya enggak bisa. Untung ada gempa bumi gitu ya. Jadi waktu ada gempa bumi itu semua jadi bisa gitu ya. Karena semua butuh kan. Mulai ngurus. Ya, masih belum bisa. Akhirnya kita cari orang dalam. Ya, saya menghubungi salah satu orang yang punya pengaruh, melalui orang itu urus izinnya. Yang urus Pak Mujono dan Pak Mantio ya. Akhirnya bisa selesai. Ini luar biasa. Kerja keras. Saya waktu ke Jepara ya. Awal-awal waktu mau ditahbiskan pendeta, kita bikin visi. Menjadi gereja yang sehat, kuat dan misioner. Mengapa harus ada visi itu? Karena memang selama ini gereja ini besar ya. Ada 750 KK. Tetapi aktif bergereja ya sekitar 800 sampai 1000 orang yang aktif bergereja. Yang lain merantau gitu ya. Untuk menjadi gereja yang sehat dan kuat harus ada persiapan, harus ada strategi, semua disusun sedemikian rupa. Lalu harus ada kerja keras. Oh, kerja keras ini ya. Kadang-kadang majelis, wah ini terlalu padat Pak, terlalu banyak, macam-macam. Semua dilakukan. Ya. Dari sisi pelayanan ya, pelayanan. Kalau saya pelayanan, kita kunjungan itu, wah kunjungan itu enggak bisa selesai 1-2 jam. Saya pernah kunjungan orang sakit itu dari jam 9 pagi pulang jam 11 malam. Karena ngunjunginya di rumah sakit semua itu. Dari Jepara, Semarang, Kudus, balik lagi itu. Satu hari ngunjungi orang sakit, saya pernah ngunjungi 15 orang kan. Kalau itu 20 menit, 30 menit ada 1 jam, sudah berapa jam perjalanan. Saudara, dulu saya kurang sehat, gampang sakit. Tetapi puji Tuhan justru dengan kerja keras itu ada semangat yang luar biasa dan diberi kesehatan. Ada pertumbuhan yang luar biasa. Dulu kita ibadah bukan hanya ibadah 3 kali tetapi kehadirannya hanya sedikit. Ibadah sore itu, ya, ibadah sore itu paling banyak 25-30 orang. Tetapi kita kerja keras. Apa saja dilakukan, ada konser doa, ada KKR, ada doa puasa, semua dilakukan. Seminar, ada seminar praise and worship, ya, ada seminar pujian penyembahan, ada seminar pemuda, ada macam-macam. Pak Nur diundang ke sana sekali, khotbah KKR pemuda, itu pas konser doa kalau salah ya, konser doa pemuda di lapangan gitu. Dari situ terjadi kebangunan rohani. Dan ibadah sore sekarang sudah lebih dari 170 kadang-kadang sampai 200 orang yang hadir dengan model ibadah praise and worship. Mengapa itu kerja keras? Awal-awal ditolak. Saya datang waktu itu justru ibadah sore ditutup saja Pak. Tidak ada ibadah sore supaya semua kembali ke ibadah pagi. Saya bilang tidak, harus dikerjakan dan apapun dilakukan. Saya bentuk tim musik, kita latihan bareng-bareng, ada singernya, ada leadernya semua. Lalu akhirnya berjalan dengan luar biasa. Yang terakhir, yang harus kita kerjakan
ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Saya garis bawahi kata mezbah saja ya. Itu ada 4 kali Abram mendirikan mezbah ya. Ditulis dalam Kejadian 12 ayat 7, Kejadian 12 ayat 8, Kejadian 13 ayat 18, Kejadian 22 ayat 9. Di situ didirikanlah mezbah bagi Tuhan. Mezbah itu apa? Mezbah itu tempat untuk mempersembahkan korban. Jadi ada binatang dikorbankan, ditaruh di atas mezbah, dibakar, lalu asapnya naik, harum semerbak, Tuhan turun. Hadirat Tuhan ada di mezbah. Bicara apa? Bicara kehadiran Tuhan. Barangkali sekarang lebih tepat kita bisa membawa itu sebagai doa. Melibatkan Tuhan, Tuhan hadir. Jadi ada visi, ada persiapan, ada kerja keras. Semua bisa tidak ada hasil yang memuaskan manakala tidak ada hadirat Tuhan. Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak ada bersama. Apa yang kita kerjakan bisa berantakan. Itulah sebabnya perlu hadirat Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Saudara, ini juga dulu kita doakan terus. Di tempat ini sebelum mulai dibangun sudah didoakan. Waktu dibangun belum selesai didoakan. Kita doa puasa ada di sini. Nah, itu yang dikerjakan. Kalau istilah saya, kita harus membawa aura spiritual di tempat ini. Nah, itu yang saya kerjakan di Jepara. Ada seorang pengkhotbah datang, saya ajak keliling, lihat gereja-gereja, lalu lihat ada makam Kiai Tunggul Wulung, sejarah gereja di sana. Orang ini bilang, waktu berdoa dia menangis lalu bilang, banyak orang Kristen di sini, tapi kering secara rohani. Saudara, kita mulai dengan doa. Ada gerakan doa. Ada namanya menara doa. Ada gerakan doa, ada konser doa, lalu ada menara doa. Jadi kita buat tempat-tempat untuk dijadikan doa. Saya berkata, mari kita kelilingi kota kita dengan doa. Ada doa puasa. Puasanya Paulus doa 3 hari. Doa Yosua, doa keliling 7 hari. Doa Tuhan Yesus 40 hari. Kita puasa. Berdoa supaya ada lawatan Tuhan. Terjadi mujizat, terjadi kebangunan rohani. Dan saya ada gerakan doa dengan bapak-bapak. Setiap malam, ya, Kamis malam jam 12 malam. Jadi setiap Kamis malam jam 12 malam. Kita kumpul mulai jam 11 lalu pas jam 12 kita pujian penyembahan. Kita berdoa memberkati kota, memberkati jemaat, memberkati gereja. Kita minta Tuhan melawat. Tidak di satu tempat, tidak ada gereja, pindah di sawah, di pinggir laut, di tempat-tempat yang dianggap ada kuasa-kuasa kegelapan, justru situ kita adakan persekutuan doa. Saya seperti tadi katakan, kita harus mengubah situasi tempat, ada aura spiritual, kehadiran Tuhan di situ. Dan sungguh luar biasa diberkati. Berkali-kali ya, berkali-kali jemaat datang sebenarnya. Ya, ada yang tiba-tiba datang bawa beras, terima kasih Pak doanya. Panen saya tahun ini berhasil. Bahkan ada salah seorang ya yang secara pribadi, ya ini orang
dari sebelah gitu ya. Karena saya setiap mau panen, setiap mau nanam, memang diundang ke sawah itu untuk bikin doa. Dan di situ ada saudara kita juga, ya saudara bukan seiman, ikut berdoa di situ. Didoakan, sawahnya coba berhasil. Dan hampir selama saya di situ tidak ada gagal panen. Pernah gagal panen sekali karena ada badai dari PLTU itu. Uap PLTU itu menghanguskan. Dapat ganti rugi juga dan lebih besar ganti rugi dari PL. Sekarang sebenarnya sudah sangat luar biasa. Gereja terjadi kebangunan rohani. Ada 5 orang sudah diutus sekolah teologi. 1 sudah selesai. 2 sudah selesai. 3 sudah selesai. 1 masih kuliah dan sekarang baru masuk di STI. Terjadi kebangunan rohani. Dan bersyukur bapak-bapak itu yang dulu tidak pernah ikut doa, akhirnya ikut doa. Harapan saya menjadi gereja yang sehat, kuat dan misioner. Pada waktu saya emeritus itu sudah selesai. Ada gereja yang didirikan, sudah 1 didewasakan, lalu ada 2 lagi didewasakan, 1 lagi dibuka pos PI. Semua menjadi antusias karena ada visi. Persiapan semua, kerja keras, lalu mesbah, doa, kehadiran Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang ada di hadapan saudara sekarang? Barangkali saudara sedang menghadapi padang gurun, saudara bisa mengubah menjadi taman Tuhan. Hidup saudara akan diberkati Tuhan, saudara akan dibuat berhasil. Tetapkan visimu. Persiapkan dirimu untuk ke sana. Kerjakan, kerja keras. Dan jangan lupakan satu hal. Tuhan hadirkan dalam seluruh hidupmu. Dimanapun kamu berada. Bangunlah mezbah. Tuhan hadir di situ. Apa yang menjadi doamu, apa yang menjadi masa depanmu akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita duduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami baca, kami renungkan. Hamba-Mu yang menguraikan tentu sangat terbatas. Tetapi Engkau yang maha tidak terbatas, Engkau akan mengajar kami di dalam roh, di hati pikiran kami. Sehingga kami bertumbuh di dalam firman itu. Dan akhirnya kami berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa seluruh jemaat Tuhan berkati. Jika sudah menetapkan visi, biarlah punya motivasi, kerja keras dan tidak pernah tidak menghadirkan Tuhan. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir dan memberkati apa yang menjadi visi misi mereka ke depan. Berdoa untuk Pak Nur bersama keluarga, Pak Mujono bersama keluarga, Mbak Tari bersama keluarga dan seluruh pengurus jemaat Tuhan berkati. Dan akhirnya gereja ini semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Gembala. Mari kita tunduk kepala dan mengangkat hati kita kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, di akhir ibadah kami yang pertama ini, kami kembali mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan jelas bagi kami. Biarlah Tuhan menaruh visi yang kuat di dalam pribadi kami masing-masing. Biarlah kami terus mempersiapkan dan menjalani bagian kami. Dan lebih dari itu, biarlah kami membangun hidup kami dengan hadirat Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Demikian juga kami terus mengharapkan kekuatan yang dari Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Yohanes Tri Nurwibowo yang melayani di GITJ Margokerto Jepara. Bersama dengan keluarga dan jemaat di sana, Tuhan akan menolongnya. Kami juga berdoa kiranya Tuhan akan memberkati anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan.
Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam pergumulan hidup mereka. Kami serahkan kepada Tuhan, kiranya Allah menolong, memimpin kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini, sehingga minggu yang akan datang ini menjadi minggu yang penuh sukacita bersama-sama dengan Engkau. Mari kita memohon berkat yang dari Tuhan. Kiranya berkat dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus yang menjadi penebus hidup kita, persekutuan Allah Rohul Kudus dan penghiburan, penyertaannya, bahkan keberhasilan bersama dengan Dia, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudaraku sekalian pagi hari ini kembali sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur menerima berkat-Mu dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan